Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum materi, jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Ya, berdoa itu sangat penting. Jadi apapun yang menjadi impian Anda, hajat Anda, tuliskan saja teman-teman semuanya. Insya Allah dengan kita banyak menuliskan doa kita, impian-impian kita, apalagi ditonton orang, dibaca orang, insya Allah dan diaminkan, insya Allah doa itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik, kita langsung ke materi ya. Ada yang bertanya ke saya tentang ilmu sholawat ya, tentang cara mengamalkan sholawat. Nah buat kamu saat ini yang sudah riyadhah, sudah mendawamkan sholawat, kok merasa belum ada perubahan hidup, terutama belum ada keajaiban, apa sih sebenarnya yang salah? Sementara kalau kita melihat testimoni-testimoni di YouTube itu ya, mereka yang mereka yang mengamalkan sholawat itu kok banyak dapat keajaiban, sementara kita ngamalin sholawat itu kok nggak dapat keajaiban. Nah intinya, adakah cara khusus mengamalkan sholawat itu sampai kita dapat keajaiban, atau sampai doa kita terkabul, atau sampai utang kita lunas? Ya jadi gini teman-teman semuanya, sebenarnya menurut saya ya, caranya itu dalam mengamalkan sholawat ini cuma satu, apa itu? Dibaca saja, dibaca, diwiridkan gitu ya. Untuk pelaksanaan waktunya itu bebas saja, artinya bebas itu kapanpun dimanapun boleh baca sholawat itu dimana saja dengan jumlah bebas, makin banyak itu makin bagus. Cuma guru-guru kita, ulama kita, para habib itu mereka memberikan ijazah amalan sholawat itu kadang-kadang sudah ditentukan jumlahnya. Misalnya ada yang mengajarkan tentang mengamalkan sholawat itu, sholawat Jibril itu 4444 kali. Kemudian ada juga mengamalkan sholawat Jibril itu 100 kali. Ada juga mengamalkan sholawat Jibril itu dengan jumlah 313 kali, banyak hal. Itu para guru-guru kita. Tapi menurut saya, itu sholawat Jibril ya. Tapi menurut saya sebenarnya untuk jumlah itu makin banyak makin bagus. Sholawat itu makin banyak makin bagus. Ada juga yang guru kita mengajarkan tentang sholawat munjiat, dibaca 500 kali selesai sholat hajat atau selesai sholat isya gitu ya. Ada juga bacanya 121 kali. Terkait jumlah-jumlah yang sudah ditetapkan itu sebenarnya kan ya pastinya mereka belajar dari guru-guru. Tapi gini teman-teman semuanya, pertama harus dipahami bahwa semua sholawat itu bagus gitu. Yang nggak bagus itu kita yang nggak banyak sholawat. Cuman sholawat mana yang harus kita baca agar hajat kita, doa kita, termasuk utang kita cepat lunas, itu sebenarnya tinggal tergantung bagaimana Anda mengamalkan sholawat itu nyaman saja. Kalau saya caranya ditanya, itu ya dibaca saja. Cuma ada teknik yang diajarkan oleh guru saya, bahkan saya juga belajar bagaimana cara mengamalkan sholawat itu agar sholawat itu benar-benar powerful, kemudian benar-benar benar-benar cepat mengabulkan hajat kita. Intinya supaya kita dapat keajaiban. Walaupun sebenarnya bersolawat itu untuk tujuan dunia itu tetap menjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, tapi wajar-wajar ya. Tapi oke lah, sekelas kita ya mungkin nggak apa-apa sih menurut saya itu solawat itu dengan tujuan dunia. Ya insya Allah dengan kita dapat apa yang kita impikan itu dengan lewat solawat itu kita makin sayang, makin semangat lagi bersolawat dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sebenarnya terlalu panjang lebar ya. Nah jadi gini ya, kalau kamu saat ini yang sedang ngamalin salawat kok belum ada perubahan, kemudian belum ada keajaiban, sebenarnya gini teman-teman, dan ini berkali-kali saya sampaikan ya, bahwa nikmatin saja dalam mengamalkan itu, nikmatin, dan fokusnya itu janganlah pada keajaiban, jangan pada memikirkan kapan ya doaku nih terkabul, kapan ya masalah ini selesai. Jangan teman-teman semuanya. Jadi fokusnya itu jangan pada keajaiban, karena keajaiban tuh makin kita pikirkan, makin kita tunggu, dia makin menjauh. Nah rumus keajaiban tuh yang saya pahami adalah melepaskan. Artinya ketika kita selesai berdoa, selesai kita ngamalin sholat, lepaskan ke Allah. Jangan diingat lagi, kemudian pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dan yakini bahwa insya Allah dengan sholawat yang kita amalkan itu bisa mempercepat terkabulnya doa kita. Nah kalau di cara saya kan udah pernah bilang ya bahwa tentang lunas hutang lewat ngamalin sholawat. Itu tulis jumlah hutang Anda di selembar kertas. Tulis jumlahnya, misalnya 100 juta, Anda tulis di selembar kertas, Alhamdulillah ya Allah, hutangku 100 juta lunas terbayar. Itu tulis di selembar kertas. Kemudian
kertas itu bawa di atas sajadah, bawa ke atas sajadah, bawa sholat artinya. Bawa sholat itu artinya ya ajukan ke Allah, walaupun sebenarnya Allah sudah tahu kayak nanti, tapi sebagai bukti keseriusan kita pingin benar-benar hutang kita itu lunas, terbayar gitu. Setelah ditulis tuh di lembar kertas, ajukan ke Allah, dan malam hari Anda sholat hajat. Sholat hajat tuh kalau saya selesai sholat isya jam 9 atau jam 10. Kalau Anda memang mau malam hari sambil tahajud ya monggo. Kalau saya itu selesai sholat isya jam 9 jam 10. Sholat hajat 2 rakaat. Kemudian selesai sholat hajat 2 rakaat itu tadi kertas yang lembar yang sudah kita tulis tadi tentang jumlah hutang kita itu kita sodorkan, kita mintakan ke Allah. Kita bawa di atas sajadah, selesai sholat kita berdoa sama Allah, ya Allah, dengan wasilah keberkahan salawat Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah lunasin hutang-hutangku 100 juta, mohon lunaskan ya Allah. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha kuasa, mohon berikan jalan ya Allah. Sudah, habis itu kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala, sampai 1000 kali. Dan ini berkali-kali bertanya ke saya, banyak yang bertanya ke saya, sholawat apa sih Pak yang paling makbul, paling manjur, paling ampuh gitu ya, agar doa kita cepat terkabul. Nah, menurut saya semua sholawat itu bagus. Kalau saya ditanya sholawat yang paling yang saya amalkan itu tadi sholawat yang lengkap, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau pakai sayyidina boleh, mau nggak apa-apa juga, yang penting tetap bersolawat. Itu yang saya amalkan, karena menurut saya itu ketika saya membaca itu saya lebih nyaman, saya lebih menikmati. Bukan berarti saya mencepelekan sholawat yang lain, tidak, tapi karena kenyamanan saya, kemudian saya menikmatin dalam mengamalkan itu, sehingga itu yang saya amalkan. Kemudian sholawat Jibril, kalau sholawat Fatih, sholawat Munjiat, kemudian sholawat Al-Ridha itu jarang. Bukan jarang sih, saya nggak pernah ngamalin itu gitu. Saya ngamalin sholat itu sholawat Sajaratul Nukut atau sholawat yang lengkap itu ya sholawat Ibrahimiyah. Sering juga ngamalin sholawat Jibril gitu ya, di luar dari saat aktivitas bekerja itu saya sholawat Jibril. Nah, Anda mau ngamalin sholawat silakan Anda pilih, yang penting baca sholawat. Kalau saya itu sholawatnya begitu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Bacanya kadang dengan lisan, kadang di hati, pokoknya bersolawat aja. Nggak ada cara-cara khusus teman-teman semuanya, nggak ada. Jadi kalau Anda sudah mengamalkan sholat, sudah baca sholawat itu, sholawatnya sudah benar, caranya juga sudah benar. Menurut saya ya, nggak ada cara-cara khusus harus matikan lampu, harus jam sekian, nggak ada teman-teman. Kapanpun, dimanapun, banyak baca sholawat, perbanyak baca sholawat. Nah, itu tadi ya, kembali yang tadi, selesai sholat hajat, berdoa sama Allah, ya Allah dengan keberkahan sholawat Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah lunasin semua hutang-hutangku ya Allah, 100 juta mohon lunasi ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha bisa, Engkau maha segalanya ya Allah, berikan jalan, berikan petunjuk ya Allah. Sudah, habis itu sholawat. Berapa kali sholawat yang dibaca? 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1000 kali. Selesai baca sholawat 1000 kali, teman-teman semuanya, habis itu kita berdoa lagi sama Allah. Berdoanya itu tadi kertas yang sudah kita bawa tadi, sudah kita tulis tadi jumlah hutang itu tadi, kita peluk, tempelkan di dada, kemudian kita berdoanya dengan cara bersyukur. Berdoa itu berdoa dengan meminta, berdoa dengan cara bersyukur, ini dua-dua bagus teman-teman semuanya. Nah, di awal tuh berdoanya dengan cara meminta, yang kedua di akhir itu berdoanya dengan cara bersyukur. Caranya gimana? Caranya kertas tadi yang sudah kita tulis tadi jumlah hutang itu kita tempel ke dada kita gini, kemudian kita meditasi sebentar, mengheningkan diri, menenangkan pikiran, kemudian sambil merasakan, memvisualisasikan, membayangkan seolah-olah hutang kita itu sudah lunas. Bahasanya itu begini, makasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hutangku sudah lunas, hutangku 100 juta sudah lunas, terima kasih ya Allah. Itu sambil kita bayangkan, benar-benar kita membayangkan hutang kita itu benar-benar sudah lunas. Kita bayangkan kita punya uang dengan jumlah 200 juta, kita datang ke bank gitu ya, langsung kita bayarkan 100 juta cash, hutang kita sudah nggak ada lagi. Pokoknya membayangkan hal yang menyenangkan, membayangkan benar-benar seolah hutang itu sudah lunas, kita nggak punya hutang lagi, kita sudah berkumpul dengan keluarga, kita bersama keluarga, sama istri, sama anak, kita bayangkan yang enak-enak, yang indah-indah, memvisualisasikan bahwa seolah-olah hutang kita itu sudah lunas. Itu cara yang saya lakukan. Bahkan bukan hanya untuk hal hutang saja, semua hal termasuk impian, keinginan, itu kekuatan visualisasi luar biasa teman-teman semua. Jadi
ikhtiar langitnya itu kita lakukan dengan ngamalin sholawat, kemudian ilmu loah itu yang mereka sebut ilmu loah itu ya, yang disebut ilmu loah, law of attraction itu kita gunakan. Karena begini, apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi. Kalau kita berpikir yang baik, insya Allah yang baik akan datang. Kalau kita berpikir yang buruk, maka yang buruk akan datang. Maka berpikir yang baik-baik teman-teman semuanya. Bukan menghayal ya, tapi memvisualisasikan. Agak beda tipis sih, nanti bisa search di Google ya. Bedanya antara memvisualisasikan, membayangkan, menghayal tuh beda-beda tipis teman-teman. Nanti Anda bisa pahami sendiri. Nah jadi itu teman-teman. Jadi sekali lagi kalau masalah sholawat itu cara saya. Gak ada cara-cara khusus, ya baca saja, tinggal dibaca saja. Mau sholawat Jibril monggo, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mau sholawat ya, apa yang lengkap monggo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, apa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Pokoknya baca saja teman-teman saya. Dan yang paling penting tuh fokusnya jangan pada keajaiban. Istiqomahkan saja, amalkan saja, rutinkan saja. Terkabul tidak terkabul, lunas gak lunas hutangnya, tetap bersolawat. Kenapa? Bisa jadi teman-teman semuanya, kenapa Allah belum lunasin hutangmu? Bisa jadi kalau sudah lunas hutangnya dilunas sama Allah, Anda nggak bersolawat lagi. Nah makanya jangan pikirkan dari mana jalannya, apa iya, apa bisa, apa benar, jangan, sudah lakukan saja. Berniatlah kita ketika bersolawat itu bukan hanya untuk dunia saja, tapi untuk akhirat kita. Sehingga ketika Allah sudah lunaskan hutang kita itu, kita tetap bersolawat, kita tetap melakukan makin kencang solawatnya, makin suka untuk terus mendawamkan solawat itu teman-teman semuanya. Nah, jadi lakukan saja, baca saja, amalkan saja. Perkara hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.